Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, selamat semuanya. Selamat siang semuanya. Selamat siang juga Kak Faiko Nur Aziza, selaku pemateri public speaking pada siang hari ini. Teman-teman pada masih semangat gak ini? Recording in Karena kan udah progress. siang nih. Semangat ya teman-teman. Semangat, Kak. Tetap semangat ya sampai akhir. Pada kesempatan kali ini aku mau bacain CV-nya Kak Faiko dulu. Sebentar. Oh, share screen-nya terlihat tidak? Terlihat, Kak. Oke, makasih. Nama Kak Faiko Nur Aziza, SHMH, tempat tanggal lahir TG Baimba, lahir tanggal 24 September tahun 1997, aktivitas sebagai konsultan hukum kebijakan publik. Nomor teleponnya bisa dilihat, emailnya juga bisa dilihat. Terus kita langsung pendidikan formalnya itu di tahun 2021 sampai dengan 2023. Dari bawah dulu deh. Pendidikan pertama ya di tahun 2002 sampai dengan 2003 yaitu TK Islam Asia Kepulauan Riau. Terus di tahun 2003 sampai dengan 2009 yaitu di SD 03 YKPP Dumai Riau. Di tahun 2009 sampai dengan 2012 di SMP Plus Al-Aqsa Sumedang Jawa Barat. Di tahun 2020 Madrasah Aliyah Negeri 1 Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Di tahun 2015 sampai dengan 2020 yaitu kuliah di Universitas UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan Hukum Keluarga atau Perdata Islam dengan IPK 3,79. Tahun 2003 Kak Faiko ini menyandang gelar Magister Hukum Pemerintah HTN tahun 2017 pelatihan profesi hukum PH Permahi Tangerang Selatan di tahun oleh Yayasan Bani Abdurrahman Wahid. Di tahun 2019 pelatihan public speaking yang diselenggarakan oleh Indonesian Parliament School di Wisma Kompas Cianjur. Di tahun 2019 perancangan peraturan perundang-undangan atau legal drafting UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Badan Keahlian Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI. Di tahun 2019 BIMTEK Mediasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Di tahun 2019 juga BIMTEK Penanganan Sengketa di Pengadilan Litigasi di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta bekerja sama dengan DPP Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia atau APSI. Dan di tahun 2022 pendidikan khusus profesi advokat PKPA yang diselenggarakan oleh DPN Indonesia. Lalu pengalaman kerjanya yaitu di tahun 2018 sampai 2020 yaitu sebagai paralegal LKBH Permahi Tangerang. Di tahun 2021 sampai sekarang pendiri dan wakil direktur eksekutif Lembaga Hukum dan Kebijakan Publik atau Juris Police Institute. Di tahun 2023 sampai sekarang sebagai dosen hukum Universitas Paripurna Nusantara di Depok. Di tahun 2023 hingga sekarang itu sebagai Dewan Penasihat Biro Hukum Pondok Modern Al-Aqsa di Sumedang. Terus di sini bisa dilihat Kak Faiko ini juga mengikuti sebagai narasumber dan moderator juga. Ini semuanya nih Kak. Teman-teman bisa dilihat ya.
Sini. Oke, Kak Faiko itu banyak sekali. Lanjut aja. Oke, ini pengalaman organisasinya di tahun 2016 sampai 2017 sebagai staf bidang keilmuan pimpinan Komisariat FSA IMM Cabang Ciputat, di tahun 2017 sampai 2018 sebagai ketua bidang keilmuan pimpinan Komisariat FSA IMM Cabang Ciputat, di tahun 2018 sebagai koordinator bidang Liaison Officer dalam Festival Seni Islami tingkat nasional Hikmah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta di tahun 2018 hingga 2020 sebagai Ketua Bidang Penelitian dan Pengembangan Keilmuan IKADA Jabodetabek di tahun 2018 hingga 2019 sebagai Direktur Eksekutif Lembaga Kajian dan Bantuan Hukum IMM Cabang Ciputat di tahun 2018 hingga 2020 sebagai Sekretaris Jenderal DPC Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia Permahi Tangerang di tahun 2021 tanggal 20 Maret 2021 sebagai Manajer Project Grand Launching Juris Policy Institute dan 2021 hingga sekarang sebagai Bendahara Umum Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia atau sebagai DPN Permahi. Dan berikut prestasi akademik maupun non-akademik yang sudah diraih oleh Kak Faiko Nur Aziza, yaitu di tahun 2015 sebagai Queen of Masta IMM Cabang Ciputat, di tahun 2016 sebagai peserta terbaik Mode Court Community atau MCC UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, di tahun 2017 sebagai peserta terbaik latihan instruktur dasar IMM Cabang Ciputat, di tahun 2018 peserta dalam Pluralism Youth Camp yang diselenggarakan oleh LBH Jakarta berafiliasi dengan USAID dan The Asia Foundation. Di tahun 2018 Delegate of Social Expedition Youth Central to Action for Nation goes to Sumbawa. Di tahun 2018 Delegate of International Islamic Culture Connect goes to Malaysia. Di tahun 2018 juara 1 lomba debat hukum dalam Pekan Raya Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jakarta. Di sini juga banyak sekali karya-karya yang telah dipublikasikan oleh atau ditulis oleh Kak Faiko Nur Aziza. Teman-teman bisa dilihat di share screen. Mungkin cukup sekian penyampaian CV-nya. Langsung kepada pemaparan pemateri, Kak. Sebentar. Baik. Halo, Assalamualaikum. Devina, suara saya terdengar? Iya, Kak, terdengar, Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Sebelumnya saya nggak mau kayak berbicara sendiri nih ya, yang tidak punya halangan koneksi, silahkan diaktifkan ya kameranya, dan ini juga pasti akan menjadi penilaian ya dari teman-teman pengurus untuk keaktifan dan lain sebagainya. Yang pertama, saya mengucapkan salam hormat saya kepada Ketua Umum Fadli Wijaya, kemudian kepada moderator juga, selaku sekjen juga, Devina Husaini. Saya dulu juga di cabang Tangerang sebagai sekjen. Tentu ini menjadi loncatan awal saya berkarir dulu di Permahi. Kemudian tak lupa pula teman-teman, adik-adik peserta LDK Permahi Tangerang. Tentu ketika teman-teman ya beranjak di LDK ini bukan suatu hal yang bisa dibilang mudah gitu ya. Tentu banyak proses,
yang teman-teman lalui, follow up, kegiatan, dan lain sebagainya, sehingga teman-teman dapat dinyatakan lulus sebagai kader yang akan bisa mengikuti LDK. Apalagi ketika saya pengurus dulu, itu sangat-sangat ketat ya, dan semua kegiatan itu harus diselenggarakan secara offline. Ketika misalnya tidak hadir atau tidak absen sesuai dengan ADART ya, ketentuan Juknis, itu akan di backlist menjadi kader Permai Tangerang. Justru karena beban menjadi kader perhimpunan mahasiswa hukum itu tanggung jawabnya besar. Nah, maka proses di awal juga harus ketat dan sangat selektif. Maka saya ucapkan selamat kepada teman-teman yang berhasil sampai ke titik ini. Mudah-mudahan ketika kita diresmikan menjadi anggota Permai Tangerang, kewajiban tanggung jawab kita sebagai kader Permai akan terus kita jaga dan kita rawat. Gitu ya. Oke, baik. Teman-teman yang saya hormati, saya banggakan dan saya cintai semuanya. Hari ini saya diamanahkan oleh teman-teman pengurus Permai Tangerang membawakan materi tentang public speaking. Nah, sebenarnya apa yang teman-teman ketahui nih tentang public speaking? Ada yang mau kasih pendapat nggak? Bisa lewat chat juga atau secara langsung. Apa yang teman-teman pahami tentang public speaking? Ayo, silahkan. Yang mau berargumentasi, tulis di kolom komentar boleh, silahkan. Coba kita lihat ya. Belum ada yang komen ini. Apa yang teman-teman pahami sih tentang public speaking ini? Saya boleh Ya. nyoba, Kak? Silahkan, Samsul Ma'rif ya. Oke, Iya, Kak. silahkan. Dari mana ini? Kenalkan nama sama instansi ya dan semester. Instansi itu dalam artian kampusnya dari mana gitu. Perkenalkan, nama saya Samsul Ma'arif dari UIN Jakarta. Baik. Semester berapa? Semester 3. Oke, baik. Nih, masih muda banget nih. Iya. Jadi gimana, Samsul? Soal Gimana, Kak? public speaking ini. Ya, jadi public speaking itu metode atau cara kita berbicara, entah itu satu orang atau di depan umum. Tapi public speaking itu lebih dikenal oleh kalangan banyak orang itu metode bicara di depan orang banyak. Entah itu dalam penyampaian informasi ataupun hal lainnya. Seperti itu, Kak. Baik, jadi ada 3 poin ya. Yang pertama metode berbicara, yang kedua menyampaikan informasi, dan yang ketiga berbicara di depan umum. Oke, siap. Terima kasih ya Samsul. Ya, Ditandain nih panitia nih. Makasih ya Samsul ya. Ya, Kak, ada lagi nggak yang mau berpendapat? Ini di kolom komentar juga boleh. Kalau masih malu-malu. Apa sih public speaking itu? Atau ikut aja, Ibit sama Samsul? Enggak, mau izin. Ya, silakan Salsa. Dari mana, semester berapa Salsa? Iya, saya Salsa dari Universitas Pamulang semester 3. Wah, masih muda-muda ya. Ya, gimana Salsa? Kalau menurut saya public speaking itu adalah seseorang yang menyampaikan informasi dengan jelas, menarik perhatian pendengar, yang dimana dapat mempengaruhi mereka untuk berpikir atau bertindak sesuai yang diinginkan oleh pembicara. Oke, ada lagi? Udah. Oke, siap. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, seseorang itu menyampaikan informasi ya kepada orang lain untuk menarik perhatiannya gitu. Sehingga apa yang disampaikan oleh pembicara tersebut itu dapat apa tadi? Dapat Coba Salsa. Dapat diinginkan oleh pembicara. Oh, jadi apa yang informasi yang disampaikan kepada audiens itu sesuai dengan keinginan pembicara ya. Oke, siap. Makasih Salsa. Ada lagi satu lagi deh.
Satu lagi. Apa sih public speaking? Assalamualaikum Kak, izin menambahkan. Saya Siap, Alfian dan Alfian. Eh, ini dari mana dan semester berapa, Alfian? saya dari Universitas Muhammadiyah Jakarta dan Baik. semester 3. Mungkin yang saya Oh, tambahkan, masih muda-muda ya. Di mana? iya, yang saya tambahkan, public speaking adalah seni dalam berbahasa untuk menarik minat kepada pendengar yang ada di dalam satu perkumpulan. Itu sih, Kak. Oke, baik. Jadi ada beberapa poin. Yang pertama, gaya bahasa ya, yang agar menarik perhatian ya. Iya Kak. Ya, di dalam sebuah perkumpulan. Jadi lebih dari satu orang gitu ya. Iya. Ya. Jadi sebenarnya apa sih public speaking itu? Nah, ini yang saya sampaikan. Jadi beda public speaking dengan speaking. Speaking itu demi berbicara saja gitu. Tapi Pak, ketika dibawa ke public speaking, itu bukan hanya berbicara saja gitu ya. Nah, kita misalnya punya modal bakat ngomong gitu, ngebawel, ngedumel gitu ya. Tapi ketika dibawa ke ranah umum ya, ke banyak orang, belum tentu bakat kita itu bisa keluar gitu. Jadi speaking itu, berbicara itu hanya merupakan kegiatan menyampaikan pesan atau gagasan secara lisan. Jadi ngomong aja gitu, ngobrol aja gitu. Tapi ketika public speaking, ini ada sebuah bentuk interaksi antara yang menyampaikan sesuatu, ya, sesuatu informasi dengan yang menerima informasi tersebut gitu. Dan penyampaiannya itu dilakukan dengan konsisten. Konsisten itu dalam artian terstruktur gitu ya. Nah, agar public speaking kita maksimal dan efektif, maka perlu diletakkan di public speaking itu adalah sebuah retorika. Retorika itu yang dimaksud adalah bukan hanya ilmu pidato, tapi meliputi pengetahuan sastra, gramatika, dan logika. Nah, artinya ketika kita di depan publik, misalnya kita punya kemampuan bakat kita itu ngobrol gitu, bakat kita itu bawel gitu. Tapi ketika dibawa ke umum nggak bisa tuh bakat dibawa, bakat ngobrol tadi, bakat bawel tadi itu dibawa ke umum tuh belum tentu gitu, belum tentu bisa. Nah, maka perlu hal-hal yang diselipkan agar penyampaian kita kepada publik itu efektif dan terstruktur. Maka sempilkan di situ namanya retorika gitu. Nah, jadi yang dimaksud dengan public speaking adalah kemampuan ya, sebuah kemampuan untuk berkomunikasi secara efektif sehingga pesan yang disampaikan itu mudah diterima dan memberikan kesan yang kuat bagi publik. Jadi semuanya benar. Samsul benar, Salsa benar, dan Alfian benar. Secara umum adalah bagaimana kemampuan kita berinteraksi, berkomunikasi dengan apa yang mau kita sampaikan, informasi apa yang kita sampaikan kepada audiens gitu. Nah, lalu seberapa penting sih public speaking? Nah, tadi kan kita udah tahu nih, public speaking itu ternyata oh seperti itu ya gitu. Ternyata beda ya sama namanya ngomong aja gitu. Sama dengan beda ya ternyata dengan ngobrol. Nah, lantas seberapa penting kok bisa penting sih public speaking ini? Kok jadi materi LDK sih gitu? Sebenarnya seberapa penting public speaking ini? Coba ada yang mau berpendapat nggak? Bisa berpendapat Kak. Boleh, Alfian. Masuk. Satu organisasi kan pasti nggak cuma satu orang kan, banyak orang di sana. Semua orang butuh yang namanya mengemukakan pendapat. Nah, kalau misalkan nggak ada public speaking ini, nggak punya ilmu public speaking ini, apa yang mau disampaikan itu jadinya berantakan, jadi nggak masuk ke setiap orang yang ada di organisasi gitu Kak. Itu sih menurut pendapat saya. Terima kasih Alfian. Ada lagi terakhir?
Jadi menurut Alfian ini penting ya, karena kalau misalnya dalam sebuah organisasi, kalau orang yang menyampaikan suatu informasi nggak punya ilmunya, ya berantakan, nggak tahu maksudnya gitu. Dia mau maksud nyampein A, nggak nyampe ke audiens gitu ya maksudnya. Jadi penting untuk membangun komunikasi di sebuah organisasi itu penting gitu, public speaking gitu. Ada lagi yang mau berpendapat? Satu lagi deh. Perempuan cuma salah saja kah? Ya udah yang lain yang belum nih, Ramzi, Rafli, Hamzah, Mujahid, Sadeva, Ardiansyah. Ada lagi nggak? Kalau malu-malu ini di chat aja nih. Ini saya berasa LDK sama Salsa sama Alfian aja nih. Izin Kak. Ya, silahkan. Nah, Ramzi, dari mana dan semester berapa Ramzi? Yes, saya dari Universitas Islam Negeri Jakarta dari semester 5. UNJ? Di mana? Iya, UIN Jakarta. Oh, UIN, oke. Semester 5. Oke, siap. Gimana? Seberapa penting? Kalau menurut saya, pertama saya mengafirmasi yang dikatakan oleh Alfian. Lalu yang kedua mungkin saya tekankan karena kita keprofesian hukum, maka jelas sekali public speaking ini menjadi penting. Karena pertama, tugas kita itu berbicara dan meyakinkan klien. Maka sangat penting menurut saya. Jadi dalam profesi penting ya, bagaimana ketika misalnya di profesi hukum, ilmu public speaking ini ternyata terpakai gitu ya, untuk meyakinkan klien, biar deal gitu, biar cair ya. Memang penting ilmu public speaking ini sampai kapanpun. Nah tadi, seberapa penting? Sangat penting, sangat penting. Kenapa? Karena adalah berguna sebagai tugas menyampaikan pesan yang baik dan benar. Ketika kita mau nasihatin teman, biar tidak terlihat menasehati, itu ada ilmu public speaking-nya gitu. Jangan sampai kita misalnya ngasih tahu orang ya, tapi kayak menggurui. Nah, bagaimana nasihat kita itu tersampaikan, tapi tidak terkesan kita itu paling benar, paling bisa, dan menggurui gitu. Karena apa yang ingin kita sampaikan, informasi yang kita sampaikan kepada lawan bicara kita, kepada audiens kita itu tersampaikan dengan baik. Nah, caranya ya dengan ilmu public speaking ini. Nah, sangat berguna. Tadi benar apa yang dikatakan Ramzi dan Alfian gitu ya. Terutama misalnya dalam bidang profesi. Kalau kita profesi hukum, bagaimana kita meyakinkan ketika kita jadi advokat misalnya, bagaimana kita meyakinkan hakim, bagaimana kita berargumentasi dengan baik sehingga argumentasi penuntut umum itu bisa kita lawan dengan argumentasi hukum kita. Bagaimana kita meyakinkan klien bahwasannya kita adalah advokat yang bisa bantu klien kita gitu. Bahwasannya kita ini adalah advokat yang benar-benar peduli dengan kondisi klien. Nah, itu perlu dan penting untuk kita belajar namanya public speaking gitu ya. Nah, selanjutnya, kenapa penting? Karena tujuan-tujuan public speaking itu adalah yang pertama, seperti yang sudah disampaikan oleh Samsul sama Alfian tadi di awal, ya salah satunya adalah menyampaikan informasi ke audiens. Yang kedua untuk menghibur. Jangan salah, untuk menghibur audiens juga perlu ilmunya gitu ya. Kalau nggak ada ilmu untuk public speaking, belum tentu terhibur gitu ya. Nah, yang ketiga adalah untuk mempengaruhi audiens. Karena apa? Karena kita sebagai penyampai pesan penting nih, kalau kita nggak belajar public speaking, ini audiens nggak akan terpengaruh dengan apa yang keluar daripada pesan-pesan atau informasi-informasi yang kita sampaikan kepada audiens. Nah, hal yang paling penting dari belajar public speaking adalah, yang perlu teman-teman garis bawahi adalah, tidak ada seorang pun yang lahir ke dunia ini, lahir sebagai orang yang public speaker gitu, sebagai speaker. Nobody's born as speaker. Jadi, kemampuan untuk berbicara itu tidak hanya sekedar bakat saja gitu, bakat berbicara, bakat ngobrol gitu. Orang ekstrovert saja, enggak. Public speaking itu juga harus
disertai dengan pengetahuan dan latihan. Orang introvert yang nggak biasa bicara banyak, ketika dia berlatih, ketika dia punya pengetahuan soal materi yang ingin disampaikan, dia akan bisa berbicara di depan umum. Jadi tidak ada seorang pun lahir ke dunia ini sebagai speaker. Itu semua selain bakat, itu adalah latihan dan pengetahuan. Ya, seperti itu. Selanjutnya, ini tipe-tipe pembicara. Yang pertama, penghindar. Melakukan segala sesuatu untuk melepaskan keharusan untuk bicara di depan umum. Pokoknya ketika ada misalnya Permai Tangerang ngadain diskusi, nunjuk moderator, dia pasti menghindarkan tugas-tugas yang bicara depan publik. Saya jadi humas aja, saya jadi konsumsi saja misalnya gitu. Itu pasti selalu menghindar. Nah, yang kedua tipe penolak, merasa takut jika harus berbicara. Misalnya Fadli nunjuk Ramzi nih sebagai moderator. Ramzi, moderator dong di acara LDK misalnya. Oh, enggak deh, Kak, takut nih gitu ya. Itu ada yang seperti itu ada. Tapi kalau misalnya dibalik semua itu, yang penghindar dan penolak ini ngomong gitu, ngobrol. Ketika berdua ngobrol, ketika rapat yang ngobrol gitu. Tapi di depan audiens, itu dia menghindar dan menolak seperti itu ya. Nah, yang ketiga, itu penerima. Dia sebenarnya, ya Ardiansa, ya sebenarnya penerima ini, dia itu bisa ngobrol di depan umum, cuma tunggu jadi tugas aja gitu. Kayak misalnya salsa gitu ya, dikasih tugas presentasi kelompok, ngobrol kalau ada tugas. Tapi kalau nggak ada tugas ya nggak akan ngobrol depan umum gitu kan, nggak akan presentasi gitu. Nah, ini tipe penerima. Jadi tipe penerima ini sebenarnya di satu sisi bagus ya, apalagi kalau di sebuah organisasi, kasih aja terus dia tugas itu untuk jadi moderator, untuk jadi MC, agar dia terus terlatih di hadapan umum gitu. Ketika misalnya itu menjadi hal yang nyaman dan dia ketagihan gitu, itu bisa saja menjadi sebuah keahlian gitu. Nah, yang keempat itu tipe pencari, selalu berusaha mendapatkan peluang untuk berbicara. Pokoknya kalau ada tugas moderator, tugas MC, saya mau deh gitu. Pokoknya kalau udah terkenal tuh, kalau di acara ini selalu misalnya Samsul yang jadi moderatornya. Kalau di acara ini selalu Rafli yang jadi moderatornya, misalnya seperti itu. Itu selalu mencari peluang. Di satu sisi bagus sekali ini yang mencari peluang, karena dia akan terus berlatih, bahkan dia ketika tidak dikasih tugas, jangan sih itu, saya saja gitu. Nah, itu mencari peluang, terus mencari peluang gitu ya. Nah, selanjutnya apa sih yang sering terjadi menjadi masalah dalam public speaking? Ini bukan hanya teman-teman yang baru misalnya, bahkan tingkat orang-orang public speaker yang sudah sering bicara depan publik, ini masih saja bisa dapat mengalami masalah-masalah yang ada gitu, yang seperti yang akan saya paparkan ini. Yang pertama, tidak mampu mengendalikan diri. Jadi ketika dia tidak mampu akan gugup, gemeter gitu ya, megang mic-nya goyang-goyang gitu ya, gemetar saking gemetar, sehingga dengan dia gugup dia nggak percaya diri. Itu masalah yang sering terjadi. Yang kedua, kehilangan kontrol. Ketika dia kehilangan kontrol, itu jantungnya itu berdegup tuh, meledak-ledak. Dia nggak konsen sehingga ketika dia kehilangan kontrol diri, waduh, ini saya nyampein apa ya? Jadi nggak fokus dia mau nyampein apa, dia sebagai kapasitasnya sebagai apa gitu ya, poin-poinnya yang mau disampaikan apa, seperti itu. Yang ketiga, kehilangan kontrol waktu. Dia sebenarnya pengen ngobrolnya singkat aja gitu, karena dia mau ngomong apa, jadi dia menyampaikan hal yang tidak seharusnya gitu, jadi kepanjangan gitu. Atau hal-hal yang dirasanya poin-poinnya penting banyak, terlalu kependekan gitu, karena dia tidak dapat mengontrol nervousnya itu gitu. Nah, yang keempat, materi pidato tidak sesuai rencana. Harusnya dia menyampaikan poin A, ternyata disampaikannya poin B gitu. Kenapa saya harus menyampaikan itu ya tadi? Itu kadang-kadang misalnya setelah acara gitu kan. Kenapa saya nyampein itu ya, harusnya kan ini gitu maksud saya gitu. Nah, kayak gitu. Yang kelima, pesan tidak tersampaikan ke audiens. Nah, ini sering terjadi.
Bahkan saya pun masih mengalaminya gitu. Ketika setelah presentasi, loh kok ini tadi nggak disampaikan ya? Aduh nyesel banget gitu. Nah itu sering banget. Kita nyesel gitu ketika tadi tuh kok nggak nyampein ini, padahal rapatnya bulan ini tuh cuma itu doang gitu, kayak gitu. Sering banget terjadi. Nah ini masalah yang sering terjadi ketika public speaking. Nah kemudian bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama persiapan. Persiapan itu minimal dari penampilan diri yang sempurna dulu deh, dari pakaian gitu ya. Catatan-catatan materi apa yang mau disiapkan. Teman-teman ketika ngaca enak nggak dilihat oleh diri sendiri dulu nih. Ketika misalnya enak, oh oke, ini berarti gue udah siap nih dari segi penampilan gitu. Karena mau nggak mau, suka atau tidak suka, ketika teman-teman berada di atas panggung, teman-teman akan menjadi pusat perhatian. Nah, bagaimana teman-teman ingin enak dilihat oleh audiens? Ketika teman-teman sendiri aja nggak enak, nggak pede melihat diri teman-teman sendiri gitu. Nah, minimal dari pakaian aja dulu. Terus materi-materi yang perlu disiapkan itu juga harus disiapkan gitu ya untuk persiapan. Yang kedua, kenali audiens. Ketika teman-teman ingin berbicara di suatu acara, teman-teman harus tanya. Makanya saya nanya ke Devina ini, teman-teman LDK ini gimana karakternya gitu ya. Mahasiswa semua Kak, yang sudah bekerja juga lumayan ada Kak, lumayan banyak gitu. Saya tanya ke Devina, karena kita ingin kenal nih dengan audiens kita gitu ya. Nah, sehingga ketika kita kenal audiens kita dapat lebih pede menjalin kontak mata dan dialog gitu. Nah, ini khususnya untuk ini ya, untuk yang langsung gitu ya. Kita harus berdialog gitu, biar terbangun chemistry-nya antara kita sebagai speaker dengan audiens. Nah, yang ketiga, kenali positioning diri. Teman-teman bayangkan, seperti yang saya bilang, teman-teman itu menjadi pusat perhatian dan menjadi harapan bagi audiens gitu. Jadi, ketika teman-teman di panggung sebagai narasumber misalnya, bayangkan aja teman-teman itu akan diperhatiin oleh semua orang audiens yang akan hadir. Dan juga bayangkan bahwasanya dengan teman-teman memulai salam gitu ya, itu teman-teman audiens itu ya, para audiens itu berharap mendapatkan banyak ilmu dari apa yang teman-teman sampaikan. Bayangkan aja dulu seperti itu. Sehingga dengan bayangan-bayangan seperti itu, kita akan menyiapkan materi dengan semaksimal mungkin. Bahkan walaupun mendekati dengan deadline gitu, H-1 hari, oh besok harus presentasi. Mau nggak mau kita harus maksimal itu mencari materinya seperti itu. Nah, yang selanjutnya adalah bayangkan bahwasannya Anda orang sukses yang berbicara depan publik. Bayangkan aja dulu. Misalnya teman-teman sekarang jadi kader, bayangkan aja ketika teman-teman berbicara depan umum, ya teman-teman bayangkan aja sebagai ketua Permahi yang audiens ini nih akan mendengarkan sepatah dua patah kata yang disampaikan oleh ketua Permahi. Ya bayangkan aja dulu gitu. Walaupun teman-teman masih kader gitu. Ya nggak masalah gitu kan. Nah, yang selanjutnya lawan rasa malu. Nah, lawan rasa malu ini seperti yang saya sampaikan, bayangkan diri teman-teman itu penting dan publik menunggu informasi dari teman-teman. Itu sudah saya sampaikan. Nah, selanjutnya menjadi diri sendiri. Tidak perlu meniru, tidak perlu menjiplak ya, tips dan gaya orang lain. Saya misalnya kasih tips nih seperti ini. Ini ada tips 1, tips 2, tips 3. Teman-teman harus sering berlatih agar teman-teman menemukan jati diri teman-teman yang sebenarnya saya cocoknya dengan gaya apa sih? Mungkin satu sisi misalnya siapa nih di sini? Misalnya Irfan menyampaikan di depan publik itu enjoy-nya dengan menggerakkan tangan, ya. Terus Rafli belajar sama Irfan nih, misalnya. Gimana sih lu kok bisa keren banget depan panggung gitu kan. Irfan bilang ya gerakin aja gitu tangannya biar enjoy gitu dan lain sebagainya. Ternyata dipraktekin oleh Rafli itu nggak sesuai misalnya. Yang nggak usah jiplak-jiplak banget kalau memang nggak sesuai gitu kan. Cari terus jati diri biar kita itu nyaman dengan karakter kita gitu. Terus aja berlatih. Terus cari tahu. Misalnya tadi Rafli mau belajar public speaking, belajarnya sama Mujahid karena sama-sama keren gitu.
Cuma Irfan ini gayanya kok gerak-gerak tangan. Cuma Mujahid ini kalau public speaking dia megang pulpen gitu ya, atau misalnya dia pakai PowerPoint gitu. Ya pokoknya dengan gayanya lah. Nah, coba ini awal-awal tiru gitu ya. Oh kalau nggak nyaman ya nggak usah gitu. Dengan caranya Rafli aja gitu. Dengan sepedenya kita aja. Dengan cara apa sih gitu. Kayak gitu. Jadi jangan terlalu menjiplak. Kalau misalnya ATM perlu amati, tiru, modifikasi. Nah modifikasinya ini yang perlu digarisbawahi. Cuma jangan amati dan tiru saja, tapi tidak dimodifikasi dengan gaya kita. Gitu. Nah selanjutnya penguasaan materi. Fokus pada materi, kuasai materi sedetail dan sebaik mungkin. Kemudian mulai bicara dengan materi dan bahasa yang mudah dipahami oleh halayak. Yang selanjutnya, buat poin-poin penting dan sistematis. Siapkan humor-humor kecil yang menyentil untuk improvisasi. Jadi penguasaan materi ini penting ya, teman-teman. Karena bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu, sedangkan apa yang kita sampaikan itu tidak kita pahami gitu. Kita harus memahami dulu nih konteks yang akan kita sampaikan, barulah kita menyampaikan materi itu gitu. Kayak gitu. Jadi tentu penguasaan materi ini adalah salah satu hal yang fundamental untuk mengatasi nervous tadi itu. Biar kita nggak gugup di depan panggung dan ngobrol di depan banyak orang. Hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, variasi suara. Nah, variasi suara ini, teman-teman harus menyampaikannya dengan suara lantang. Suara yang jelas, suara yang tegas. Teman-teman jangan menyampaikan hal-hal yang misalnya ini penting nih, tapi nggak ditekankan gitu, nggak ada penekanan. Nah, ini juga kurang efektif ya. Nah, yang kedua, suaranya tuh datar gitu. Jadi teman-teman ya datar aja gitu kan. Sehingga audiens itu akan ngantuk gitu ketika mendengarkan penjelasan teman-teman. Kita menyampaikan hal yang penting nih tentang kebangsaan misalnya. Tapi datar banget. Itu bagaimana ada kesadaran audiens untuk cinta bangsa dan tanah air kita gitu kan. Kalau kita nyampainya datar gitu. Ini orang yang menyampaikannya aja nggak penuh gairah gitu kan, nggak penuh semangat gitu. Apalagi audiens yang mendengarkan gitu kan, akan ngantuk gitu. Nah itu harus diperhatikan. Variasi suara. Jangan jangan terlalu datar juga gitu ya. Tapi sesuaikan intonasinya. Nah yang selanjutnya adalah teman-teman harus sesuaikan artikulasi bahasanya. Jadi ada kalau kita dengar ceramah-ceramah misalnya ya, itu juga ada teknik public speaking-nya. Ketika dia ingin membawa audiens itu merenung suatu dosa, itu ada pembawaan yang ini firman Tuhan yang membuat kita tuh, wah iya ya, kita merenung gitu. Tapi ada hal-hal yang istilahnya mukjizat dan lain sebagainya sehingga kita semangat untuk beribadah, itu disampaikan dengan penuh kelembutan gitu ya. Ada firman-firman Tuhan yang disampaikan. Nah, sehingga audiens itu merenung gitu bahwasannya kasih sayang Tuhan, kasih sayang Allah itu luar biasa gitu ya. Nah, itu juga penting gitu untuk menyusun bagaimana artikulasi kita ya kepada audiens gitu. Jadi sesuaikan artikulasi. Sesuaikan artikulasi. Ketika harus lembut ya lembut gitu ya. Ketika harus ditekan tegas, harus ada penekanan seperti itu. Tapi jangan melulu datar gitu ya. Itu akan ngantuk gitu. Ini aja saya menggebu-gebu ada yang nguap-nguap ini. Apalagi saya menyampaikan dengan datar gitu kan. Kayak gitu. Nah, yang kedua, ekspresi wajah. Nah, ekspresi wajah itu ketika kita menyampaikan sesuatu, itu jangan hanya fokus kepada satu titik. Misalnya kita di depan panggung, itu di depan itu ada pintu masuk, kita ngelihat pintu aja. Ini audiens merasa tidak diperhatikan gitu kan. Sehingga ya udah audiensnya, ini orang ngomong sama siapa sih gitu ya. Ngobrol sama pintu, males banget deh kalau dia narasumbernya lagi nggak akan datang. Kan jadi ada kesan seperti itu gitu. Kalau kita tidak
menyamaratakan fokus kita kepada audiens. Yang kedua, jangan terlalu sering menggeleng-gelengkan kepala atau ada gerakan-gerakan kepala terlalu berlebihan gitu. Karena apa? Karena terlihat bahwasannya kita itu tidak enjoy gitu dengan panggung ini gitu. Kita tidak siap gitu. Tenang aja gitu, tenang gitu ya. Jangan terlalu banyak gerakan kepala gitu ya. Dan yang ketiga, tersenyum. Senyum ini satu sisi bisa dapat menumbuhkan citra kepada audiens bahwasannya kita ini orangnya tenang gitu ya ketika menjadi narasumber. Tapi di satu sisi ini bisa menjadi relaksasi kita gitu. Ketika kita senyum melihat orang banyak, ya ini menjadi relaksasi tersendiri untuk kita, metode kita untuk bagaimana kita enjoy dengan panggung seperti itu. Nah, yang terakhir ini bahasa tubuh. Saran saya ketika misalnya dalam suasana-suasana formal, itu teman-teman berdiri saja gitu. Berdiri itu bukan berarti teman-teman tidak sopan gitu, tapi bagaimana teman-teman menunjukkan bahwasannya teman-teman itu siap, penampilannya oke gitu ya, dan menguasai materi. Dengan berdiri kita juga akan rileks untuk menyampaikan apa yang menjadi pesan kita, informasi yang akan disampaikan ke audiens. Nah, selanjutnya mengenai bahasa tubuh, itu kalau kita nervous biar tidak terlihat tangan kita bergetar gitu ya, megang mic atau yang lainnya, kita megang aja alat bantu. Misalnya kita gunakan PowerPoint, ada pensil PowerPoint, itu gunain aja, gerak-gerakin gitu kan, itu nggak masalah, biar kita enjoy. Dan yang terakhir, ketika kita misalnya public speaking, jangan terlalu banyak yang mondar-mandir. Kita jangan terlalu sering mondar-mandir. Itu melihatkan bahwasannya kita terlalu gugup, terlalu nervous, kemudian terlalu banyak gerakan, nggak fokus, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Nah, tips merebut atensi. Busananya yang sesuai. Kenapa busana yang sesuai? Nggak mungkin dong kita misalnya ngisi di acara pengajian tapi pakai batik. Kan nggak sesuai gitu. Itu akan ada kesan ini orang nggak sesuai dengan suasana gitu kan. Sehingga orang nggak fokus ke pembicaraannya, tapi fokusnya ke pakaiannya aja gitu. Tentu ketika di acara-acara pengajian kita pakainya busana-busana koko gitu ya, gamis, busana muslim gitu. Tapi kalau misalnya kita pakai batik, orang nggak akan perhatikan apa yang kita bicarakan, perhatikan pakaiannya aja gitu. Nah, pun ketika misalnya kita di diskusi publik, ya, di diskusi publik Permai Tangerang, kita pakainya pakai kaos gitu, itu nggak masuk juga, nggak sesuai dengan konteks ya. Ini orang acara formal diskusi kok pakai kaos gitu, ini nggak siap gitu, ini mau tidur atau mau kajian gitu kan, atau mau diskusi, itu orang nggak akan fokus ke apa yang dibicarakan oleh speaker, tapi orang fokus ke busana yang kita pakai. Jadi usahakan kita harus tahu konteks. Ketika kita di acara A, kita harus berbusana apa. Di acara B, kita harus berbusana apa. Seperti itu. Yang kedua, datang tepat waktu. Kenapa datang tepat waktu? Audiens itu akan melihat bahwasannya speaker ini siap gitu. Dan yang kedua, manfaatnya adalah untuk kita sendiri. Kita kalau misalnya datang telat nih, tentu kita akan deg-degan dong. Jantung tuh berdegup kencang karena aduh telat lagi gua. Aduh, mana narasumber nih. Jadi banyaknya itu ngeluh ke kondisi dia telat, bukan fokus kepada materi yang disampaikan. Yang ketiga, gunakan alat audiovisual. Audiovisual ini bisa berupa video ya, atau kumpulan-kumpulan foto. Misalnya teman-teman menyampaikan tentang kekerasan perempuan dan anak misalnya. Teman-teman tampilkan fenomena-fenomena kekerasan perempuan gitu ya. Yang kemarin viral misalnya anak DPR RI melindas pacarnya gitu ya. Itu kan banyak tersebar audiovisual. Nah, itu merebut atensi netizen gitu. Merebut atensi publik gitu, bahwasannya wah ini kekerasan yang tidak bisa dihindarkan gitu. Nah, ketika teman-teman presentasi soal kekerasan perempuan, teman-teman menampilkan itu, pasti audiens itu akan, aduh miris banget ya ternyata gitu, hukum kita itu gitu. Miris banget nih anak-anak pejabat kelakuannya nggak ada akhlak misalnya gitu.
itu akan merebut atensi daripada audiens yang akan kita sampaikan gitu. Nah, yang selanjutnya kemukakan sasaran dan tujuan. Tentu ini bisa disampaikan di awal ya. Sasaran dan tujuan, teman-teman harus tahu sasaran kita tuh siapa sih, tujuan kita nyampein materi ini apa sih gitu. Misalnya membuat sasarannya itu adalah masyarakat, tujuannya itu adalah membuat masyarakat sadar bahwasannya kekerasan perempuan ini menjadi fenomena yang dianggap wajar gitu. Nah, bagaimana sasaran kita ini, tujuan kita ini menyadarkan masyarakat bahwasannya ini harus diantisipasi oleh setiap kita gitu, oleh setiap orang. Jadi fenomena-fenomena yang terjadi itu jangan sampai terjadi di lingkungan kita baru kita sadar gitu. Nah, itu harus tentukan tujuan dan sasaran. Yang terakhir adalah kemukakan manfaat yang diperoleh audiens. Nah, teman-teman misalnya ngadain public speaking. Ya, kemukakan oleh speakernya itu bahwasanya dengan teman-teman memahami public speaking ini ya. Tadi saya sudah mulai dengan pertanyaan seberapa penting public speaking. Nah, sebenarnya apa sih yang manfaat yang akan didapatkan teman-teman ketika teman-teman menguasai public speaking ini? Nah, itu kemukakan manfaat yang diperoleh oleh audiens. Nah, dengan kita tahu seberapa penting public speaking, tentu kita akan mengetahui seberapa manfaat kita dengan kita memiliki ilmu public speaking ini. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini untuk teman-teman, saya yakin sih anak-anak hukum kan udah ada basic-basic ini ya, basic-basic public speaking lah gitu, basic-basic ngobrol lah gitu. Tinggal bagaimana dilatih saja. Yang pertama, cara membuka presentasi, memberikan pujian tulus kepada audiens. Misalnya teman-teman mengisi di suatu acara hari Sabtu gitu ya, di mana hari Sabtu itu banyak orang yang meluangkan waktu untuk acara-acara pribadi, untuk nyuci, untuk tidur gitu ya. Teman-teman kemukakan, saya memberikan saya sangat hormat sekali, saya sangat terima kasih kepada Bapak Ibu sekalian karena di antara banyaknya aktivitas kita untuk istirahat di hari Sabtu ini, di hari Sabtu ini malah Bapak Ibu sekalian menuntut ilmu gitu, datang ke diskusi yang diadakan oleh Permai Tangerang. Ini suatu kehormatan bagi saya sebagai narasumber. Mudah-mudahan keluar dari sini Bapak Ibu akan mendapatkan ilmu yang banyak. Jadi berikan pujian yang tulus kepada audiens. Seperti itu. Yang kedua, mengajukan pertanyaan retorikal. Ya yang kayak saya tadi di awal, banyak pertanyaan yang akan memantik daya kritis ya teman-teman sebagai audiens gitu. Kemudian mengutip pendapat orang bijak. Bisa juga membuka presentasi dengan mengutip pendapat orang bijak gitu, atau adagium hukum kalau kita ya. Kalau kita itu adagium hukum, bisa juga seperti itu. Nah, selanjutnya memberikan pertanyaan misterius, itu sama seperti pertanyaan-pertanyaan retorikal gitu ya, yang mungkin retorikal itu yang bisa mengundang teman-teman untuk berargumentasi. Kalau memberikan pertanyaan misterius itu yang membuat audiens itu bertanya-tanya, oh iya, oh gitu ya ternyata ya gitu. Nah, yang terakhir adalah memberikan lelucon. Ini untuk teman-teman yang punya ya bakat-bakat ngelucu lah ya, yang saya saranin. Kalau misalnya teman-teman kurang bisa menguasai untuk memasukkan cerita lelucon, takutnya garing, mending jangan deh. Ini cuma saran alternatif aja. Takutnya kalau garing ketawa, waduh ini PR lagi gitu ya. Kita jadi nervous gitu. Ini untuk alternatif aja. Kalau teman-teman bisa ya selipkanlah lelucon-lelucon gitu ya. Cerita-cerita yang mungkin bisa menggugah audiens untuk memperhatikan kita gitu. Ini kan membuka presentasi. Nah, dengan kita memantik dengan cerita-cerita lucu gitu ya, dia pasti akan, oh ini orangnya seru ya, orangnya asik ya gitu. Oh nggak sia-sia nih kita kayaknya orangnya enak gitu ya. Nggak sia-sia nih kita ngikutin diskusi ini gitu ya. Atau mungkin kita akan undang nih orang ini gitu. Nah, hal-hal yang perlu dihindari. Yang pertama, memulai presentasi dengan minta maaf. Ini nggak perlu minta maaf di awal gitu. Mohon maaf ya teman-teman, saya jadi narasumber karena diundang oleh Devina misalnya. Ngapain minta maaf, teman-teman itu bukan
sedang klarifikasi kejadian. Kan sekarang di Instagram banyak tuh, saya minta maaf, ya memang dia klarifikasi karena kenapa dia membuka presentasinya dengan minta maaf ya karena dia lagi klarifikasi gitu, karena dia berbuat salah gitu dan mau mengklarifikasinya ke publik. Cuma kalau teman-teman sebagai narasumber, sebagai moderator nggak usah deh minta maaf, kan teman-teman nggak sedang dalam posisi salah gitu. Justru teman-teman itu diharapkan oleh audiens itu mendapatkan ilmu, ngapain minta maaf? Belum juga buat salah gitu kan. Nah, selanjutnya memberi hormat kepada orang penting yang berada di antara audiens. Jadi sebenarnya kalau ini ya di audiens itu, jadi teman-teman ini sebenarnya kalau misal di antara audiens itu ya kita ini sedang presentasi, terus ada ketua RT yang baru datang, terus kita nyampein materi nih, hormat Pak RT, selamat datang. Itu kan bukan tugas narasumber gitu, bukan tugas narasumber untuk menyampaikan itu, apalagi ketika misalnya kita menyampaikan presentasi ya kepada audiens dan tiba-tiba ada Pak RT, kita ya Pak RT, hormat Pak RT gitu. Itu nggak perlu. Ini lebih baik adalah di awal ketika kita ingin membuka suatu presentasi atau ketika kita membuka acara sebagai MC dan lain sebagainya, kita berikan hormat gitu kepada pimpinan tertinggi. Nah, yang selanjutnya, jangan mengatakan betapa sulitnya menyusun materi presentasi. Itu malah curhat nanti jatuhnya ya. Kayak misalnya, salam teman-teman, salam Bapak Ibu sekalian. Sebenarnya sih saya nggak menguasai materi public speaking, cuma ya gimana ya, karena diminta oleh ketua Permahi, ya mau nggak mau, walaupun saya nggak nguasain dan saya kira sulit untuk memahaminya, ya mau nggak mau saya susun materi ini gitu. Itu nggak perlu gitu. Sulit, kalau sulit ya jangan diterima di awal gitu, ngapain diterima dan curhat di forum, itu sangat menurunkan daripada kualitas kita sebagai narasumber seperti itu ya. Nah, selanjutnya menutup presentasi dengan cara mengesankan. Bagaimana? Yang pertama, membuat ringkasan kutipan. Ringkasan kutipan itu kita dari apa yang kita sampaikan, kita kutip nih, ringkasan-ringkasannya apa nih, poin-poinnya apa nih, terus kita sampaikan di penutup juga nggak apa-apa. Yang selanjutnya pernyataan motivasi. Jadi misalnya konteks kita ini berbicara tentang public speaking, maka kutiplah motivasi-motivasi soal public speaking. Tentang hukum, maka kutiplah motivasi-motivasi yang berhubungan dengan hukum, seperti itu. Jadi sesuaikan dengan konteks. Yang selanjutnya, tantang untuk segera bertindak. Jadi teman-teman, ketika menutup presentasi, bisa juga sebelum menutup, saya ingin ya orang-orang sukses yang akan membangun bangsa dan negara ini ke depan adalah orang-orang yang hadir di hadapan saya sekarang. Dengan materi yang saya sampaikan, saya harap teman-teman menanamkan kesadaran, misalnya menanamkan kesadaran pada diri masing-masing bahwa kita semua adalah pemimpin masa depan. Maka seharusnya kita akan melakukan segala aktivitas yang akan membawa kita menjadi pemimpin-pemimpin masa depan yang akan datang. Jadi ada hal yang membuat audiens itu punya kesadaran penuh untuk segera bertindak. Oh iya ya, kalau misalnya gue di masa depan akan menjadi pemimpin, akan jadi presiden, gue nggak akan tidur terus, gue nggak akan rebahan terus, gue akan belajar dengan maksimal, gue akan pahami filosofi negara ini sebagai orang hukum, gue ke depan mau jadi presiden misalnya, tentu gue harus memahami historical dari bangsa Indonesia gitu. Gue nggak mau jadi pemimpin yang hanya didorong-dorong oleh partai gitu ya. Tapi gue pengen jadi pemimpin yang berkualitas, yang bisa dipandang oleh negara lain gitu. Jadi ada kesadaran itu gitu. Ketika kita mengikuti suatu diskusi yang memang menantang untuk audiens untuk segera bertindak. Jadi keluar dari
diskusi itu bagaimana audiens ini punya kesadaran penuh gitu untuk berubah, bertindak segera gitu. Nah, yang selanjutnya lelucon yang relevan. Lagi-lagi ini yang memiliki kemampuan ya, apa ya, untuk ngelucu gitu ya. Kalau nggak punya ya, kalau bisa dihindari, takutnya garing. Jadi ini untuk teman-teman yang mungkin orangnya kocak gitu ya, lawak gitu ya, nggak apa-apa, masukin aja. Ini bisa untuk menghibur teman-teman audiens gitu, atau misalnya lelucon itu bisa juga lewat pantun, ya kan? Lewat pantun teman-teman selipkan lelucon ya nggak apa-apa gitu. Kalau lelucon-lelucon yang sifatnya lawakan, ya kalau teman-teman nggak bisa ya mungkin bisa lewat pantun atau hal-hal yang sekiranya teman-teman bisa kuasain juga nggak apa-apa. Ya, selanjutnya mengulangi manfaat. Nah, mengulangi manfaat itu misalnya ini alternatif juga ketika teman-teman sudah menyampaikan manfaat seberapa penting public speaking, bisa disampaikan lagi atau tidak gitu di penutup. Selanjutnya meminta audiens untuk meneriakan slogan tertentu. Misalnya saya di forum ini kita baca dulu, kita diundang di mana nih? Di Permahi misalnya. Slogan Permahi apa? Misalnya kita sebagai narasumber mau menutup acara, sebelum saya tutup, saya minta semangatnya dong Bapak Ibu sekalian, misalnya teman-teman sekalian. Ketika saya bilang Permahi, teman-teman jawab Jaya, Jaya, Jaya gitu ya. Coba saya ulangi. Permahi. Nah, itu nggak apa-apa. Kita sebutkan slogan-slogan yang walaupun sebagai moderator ya, bukan narasumber. Kita sebutkan slogan-slogan yang bisa menggugah semangat audiens sebelum mereka meninggalkan forum seperti itu. Jadi kita teriakan slogan-slogan tertentu. Atau misalnya Indonesia merdeka, itu nggak apa-apa. Yang bukan, misalnya instansi itu nggak punya slogan, ya udah kita ciptakan slogan penyemangat aja gitu. Ini nggak masalah, kayak gitu. Nah, ini saya sebenarnya pengen praktek ya. Cuma gimana nih Devina nih waktunya? Jadi sebenarnya bukan praktek yang kayak 10 menit gitu ya. Cuma ini pengennya sih karena saya tanya tadi lebih dari 10 orang, jadi satu orang 1 menit gitu kan. Teman-teman coba ya. Saya sebenarnya ini ilmu praktek ya public speaking itu, dan saya senang kalau menyampaikan materi ini sebenarnya secara langsung kepada teman-teman semua gitu. Cuma ya karena online yang saya pengennya teman-teman coba 1 menit teman-teman tentukan tema ya. Terus target audiensnya siapa sih? Misalnya saya mau tentang bawain materi soal kekerasan terhadap perempuan misalnya. Target audiensnya adalah perempuan ibu PKK misalnya. Membuka presentasinya bagaimana hal-hal yang perlu dihindarkan. Ini hal-hal yang perlu dihindari, itu diperhatikan juga. Terus menutup presentasinya gimana? Nah, coba teman-teman susun ya. Ini jam 14.33, jam 14.35 aja kali ya. Saya tunggu nanti teman-teman coba susun dulu, nanti praktek 1 menit 1 orang. Gitu ya. Gimana, Devina? Boleh nggak? Boleh Kak, nanti sampai jam 3 kali ya Kak, jam 15.00. Boleh. Siap. Nanti jadi teman-teman silahkan ya siapkan materi 14.35. Nanti kita 14.35 praktek, masing-masing 1 orang harus menyampaikan suatu tema yang sekiranya menggugah lah gitu. Dan teman-teman bisa pahami apa yang teman-teman maksud. 1 menit aja. Ya, bayangkan misalnya ini teman-teman audiensnya ini ibu-ibu PKK, ya sampaikan apa yang menjadi masuk tema teman-teman. Oh, ini 34 nih udah maju lagi. Ya udah 14.36 deh. Daripada banyak-banyak arahan, silakan teman-teman buat, nanti kita presentasi 1 orang 1 menit ya. Yuk, silakan. Materinya share aja Devina.
Iya, kenapa Kak? Materinya di-share aja di grup biar tahu. Oke Kak, siap. Oke. Gimana? Sudah? Coba siapa yang duluan siap? Siapa yang duluan siap? Sambil nunggu aja. Gak apa-apa, ini latihan aja kok. Gak beneran di panggung. Kau udah nervous ini. Gak beneran di panggung. Ini cuma latihan aja. Boleh saya nyobain. Oh siap, Samsul, silahkan. Bebas ya temanya ya. Bebas, bebas. Apa ya kebebas ya? Berarti dari salam dulu ya Kak biasa. Ya, salam. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aduh kurang semangat nih. Di kiri keran, di kanan kampak. Cakep. Kedengeran tapi kurang kompak. Sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya kita harus melakukan pemanasan dulu nih biar tidak ada canggung di antara kita. Yang pertama gini, jika saya panggil
penonton jawabnya apa? Samsul, boleh, boleh. Oke, penonton. Samsul. Sekali lagi, kurang kompak. Penonton. Samsul. Nah, cakep. Oke, itu cakep. Jadi saya kan di sini akan memberitahu, bukan memberitahu, akan ya sih lebih ke memberitahu gitu. Jadi di mana di dalam masyarakat pasti kita akan selalu bertentangan entah itu dengan tetangga atau dengan orang lain. Bahkan kita sebagai manusia pun itu tidak akan pernah terhindar dari omongan orang satu kali pun. Entah itu jabat, entah itu ulama, entah itu siapapun, pasti orang itu akan selalu kena cibiran atau kena omongan orang lain. Itu meskipun orang itu pejabat gitu, karena kita di dunia ini pastikan akan selalu kena omongan entah itu, wah si ini mah gini, si ini mah gitu, itu pasti. Nah, tugas kita apa? Tugas kita hanya apa? Bersabar. Karena apa? Karena ketika kita orang lain mengomongkan kita apa, ya udah kita abaikan aja. Meskipun apa ya, walaupun itu nantinya membuat kita ngedown, tapi jangan membuat kita ngedown, tapi harus tetap semangat sebagai apa ya, acuan untuk kita melesat tinggi gitu. Dan lebih utamanya itu kalau dalam agama itu sabar. Karena apa? Karena innallaha ma'as-sabirin. Allah itu akan selalu bersama orang sabar, bukan orang sabar bersama Allah, tapi Allah yang akan bersama kita. Gitu. Jadi kesimpulannya, apapun yang terjadi dalam hidup kita, entah itu omongan orang lain, entah itu cobaan, entah itu cibiran orang lain, pokoknya intinya apa? Sabar. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Lain waktu kita bisa bertemu lagi di lain acara, namun tetap di gelombang yang sama. Jangan kemana-mana setelah pesan-pesan berikut ini. Empe-empe sayur lodeh. Cakep. Capek deh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren ya. Dalam artian ini ada tadi lelucon-lelucon yang diselipkan lewat pantun-pantun. Ini juga menarik nih. Samsul, apresiasi untuk Samsul ya. Tapi teman-teman jangan jadi patokan ya. Samsul misalnya keren nih, wah nggak pede nih jadinya, belum tentu. Nah jadi teman-teman coba praktek nih 1 menit saja. Ini Samsul lebih dari 1 menit, tapi nggak apa-apa karena singkat padat soal sabar ya. Kena cibiran orang sabar katanya, gitu ya. Dan ada tadi quotes dari dari hadis gitu ya, innallaha ma'as-sabirin. Nah, itu bagus juga. Diselipkan quotes-quotes yang memotivasi gitu, yang relevan dengan apa yang kita presentasikan. Ada lagi? Silahkan. Ini semuanya kebagian kok. Hamzah kebagian, ya. Sadefa kebagian, Mujahid kebagian, Rafli kebagian. Ayo, ada lagi nggak? Atau mau ditunjuk aja? Boleh tunjuk ya, ini kata sekjen ya, ditunjuk. Yang depan kamera saya dulu nih, Salsa, silakan Salsa. Gimana Salsa? Udah siap belum? Enggak depan panggung beneran kok. Dicoba ya Kak. Oke, siap. Silakan. Materinya tentang yang lagi hits banget nih beritanya yang tadi dibahas oleh Oh, siap. Silakan Salsa. Ada perempuan. Selamat siang semuanya, teman-teman dan rekan-rekan semua. Selamat siang. Di sini udah ada yang tahu belum apa saja sih bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang pada perempuan? Enggak tahu. Maksudnya terhadap perempuan. Enggak tahu. Nah, sini saya akan share bahwa ada bentuk kekerasan terhadap perempuan yang dimana tidak diperbolehkan, yaitu memukul, menampar, menendang, dan sebagainya, bahkan membunuh. Nah, baru saja di beberapa hari kemarin kita ada berita tentang anak DPR melakukan kekerasan kepada pacarnya.
sehingga terjadi sehingga terjadi pembunuhan ya. Nah, di Iya. sini berarti kan bahwa kekerasan berdasarkan bentuknya itu termasuk, aduh, saya kurang bisa deh Kak. Ini Jadi nervous saya. santai-santai. Ini nggak di panggung beneran ini. Nah, ini jangan mengatakan betapa sulitnya gitu. Nah, ini kalau bisa, kalaupun sulit itu jangan diungkapin tuh kalau bisa tuh. Jangan mengatakan betapa sulit. Aduh, ini nggak bisa deh. Nah, itu kalau bisa jangan diungkapin itu. Nggak apa-apa dengan salsa kayak gini. Jadi kita tahu kan, kita disuruh dadakan presentasi nih. Walaupun sulit banget gitu. Jangan sampai ada perkataan, aduh Kak, gitu. Jangan sampai ada perkataan kayak gitu. Ya, terus aja gitu. Kalaupun misalnya kita mentok, kita pokoknya pikirkan apa yang relevan dengan kekerasan perempuan gitu. Kayak gitu aja. Lanjut, Salsa. Nah, jadi yang akan saya bawakan terkait kekerasan ya. Yang tadi udah saya kasih tahu bahwa bentuk-bentuknya adalah seperti memukul, itu tidak boleh, menampar juga tidak boleh, karena itu juga termasuk ke dalam pasal pidana. Terus kesimpulannya bahwa entah itu kesimpulannya bahwa kekerasan itu nggak hanya dari memukul atau menampar, tapi juga dari berbicara yang kasar juga termasuk. Yaudah itu aja, sekian dari presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya Salsa ini oke ya. Jadi dia memberikan kesadaran kepada audiens bahwasannya jangan melakukan kekerasan terhadap perempuan. Nah, dia bawakan isu yang relevan, itu bagus banget gitu. Nah, kalau bisa juga setelah menutup akhir presentasi itu digugah lagi semangat kesadaran daripada audiens agar audiens itu setelah keluar dari kajiannya Salsa misalnya, diskusinya Salsa, mereka tuh nggak akan diem aja tuh. Karena setahu saya kasus ini ya, ditontonin aja nih sama teman-temannya nggak melakukan apa-apa. Nah, kondisi-kondisi yang kayak gitu bisa Salsa jadikan materi biar teman-teman audiens ini ya setelah keluar dari ruangan mereka nggak akan tinggal diam, karena yang menjadi catatan kasus kemarin itu adalah teman-teman daripada yang Dini yang terbunuh itu nontonin aja tuh ketika Dini dihajar ya oleh pacarnya gitu. Nah, gimana caranya audiens yang mendengar itu bertindak gitu ketika melihat kekerasan terhadap perempuan. Nah, itu. Dan yang kedua tadi catatannya, sesulit apapun kita presentasi, jangan sampai ada kalimat, aduh Pak, saya nggak nguasain materi ini. Nah, jangan sampai, kita harus melihatkan bahwasannya kita siap gitu. Dengan melihatkan kita siap, otomatis kita akan dituntut oleh diri kita sendiri untuk menyampaikan apapun itu yang berkaitan dengan ya materi yang akan kita bawa gitu. Thank you Salsa, good. Selanjutnya yang di kamera saya ini Rafli nih. Yo Rafli. Saya nggak ada materi Kak sebenarnya. Ya nggak apa-apa. Spontan aja, spontan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semua, panitia penyelenggara dan juga narasumber yang sudah menciptakan waktunya untuk mengisi acara ini yang sangat bermanfaat sekali. Apa yang mau saya sampaikan mungkin ini terkait dengan pengalaman pribadi, soal perjalanan aja sih kayaknya. Cuman kenapa sih banyak orang yang susah gitu buat menciptakan arus pikir baru di saat mereka menemukan pengetahuan baru, akhirnya ketika seseorang itu
ketika seseorang itu ngeblank Kak, sumpah. Gimana? Apa yang mau disampaikan sebenarnya ini? Yang mau disampaikan sih sebenarnya cara kita untuk menciptakan arus pikir baru Kak. Nah, gimana tuh caranya? Jadi karena kebanyakan orang mungkin karena konstruksi berpikirnya itu sudah ada sejak dulu sampai sekarang ini, ketika dia ada suatu hal yang dari luar ini sebagai fakta baru nyampe ke dalam pikirannya, itu konstruksi pikiran yang dia udah bangun itu akhirnya runtuh gitu aja. Contohnya mungkin kayak kita berusaha buat ngelepas hal-hal yang sebenarnya itu negatif, tapi kita karena udah terbiasa melakukan hal itu, pandangan kita buta bahwa apa yang kita lakukan selama ini ternyata negatif. Kayak misalkan merokok di tempat umum yang sekiranya itu banyak anak-anak atau segala macam yang mungkin kita nggak sadar bahwa asapnya itu bahaya juga bagi udara atau segala macam ya. Nah, gimana caranya supaya saya mengutip dari bukunya Atomic Habit karyanya James Clear, bahwa yang harus diubah dalam kepribadian itu ada dua ternyata. Yang pertama ada identitas, kita memisahkan dulu ada identitas dan personalitas. Jadi ketika kita mau merubah sesuatu, yang harus diubah pertama personalitasnya dulu. Jadi kebiasaan kita dipupuk 1% setiap hari. Jadi selama 40 hari di buku James Clear itu bilang bahwa selama 40 hari sudah pasti kita bakal berubah kebiasaannya dengan memupuk kebiasaan baru. Tapi yang menjadi kesulitan untuk membuka kebiasaan baru adalah kita susah udah Kak, ngeblank. Ini karena dadakan ya. Jadi intinya udah dapet ya, dalam artian Alfian ini ingin membuka kesadaran para audiens agar memiliki pola pikir yang tidak kaku, sehingga pola pikirnya itu berkembang gitu ya. Iya nggak sih? Kayak kita itu tidak melulu berpikir tentang apa yang sudah ada, tapi bagaimana kita memikirkan sesuatu yang seharusnya gitu. Iya. Gitu nggak sih? Nah, Yeah, tadi juga udah masuk juga mengenai tokoh ya yang dikutip, itu juga nggak apa-apa, masukin aja. Jadi itu masuk ke dalam kutipan-kutipan motivasi. Tinggal bagaimana nanti menyusun struktur kalimat sehingga itu menjadi sesuatu yang dapat menggugah daripada audiens kita. Bahwasannya Bapak Ibu sekalian, kita terjebak dalam suatu kondisi di mana kita ini hanya berpikir sesuatu yang memang sudah tersedia di bumi ini. Kita tidak pernah berusaha memikirkan sesuatu yang apa sih yang seharusnya keluar dari zona-zona yang sudah ada gitu. Nah, sebagaimana yang saya kutip di bukunya James, ada 2 pola perilaku sampaikan gitu ya. Nah, itu tinggal disusun saja. Tapi sudah poin-poinnya sudah ini ya, sudah bagus lah, tinggal nanti dilatih karena ini dadakan juga nih. Nggak masalah. Good job Rafli. Selanjutnya Ramzi, silakan Ramzi. Oke. Terima kasih Kak. Iya, silakan. Baik, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya terima kasih atas kehadiran teman-teman semua pada siang hari yang berbahagia ini. Ketahuilah bahwa teman-teman yang hadir pada siang hari ini dalam kesempatan ini adalah orang-orang yang akan memiliki keinginan untuk memahami Indonesia dari sudut pandang lain, teman-teman. Sebelumnya mendekati tahun politik pemilu tahun 2024, teman-teman mungkin sering mendengar bahwa ada beberapa masalah, ada beberapa pandangan tentang pemilu serentak 2024. Yang pertama mengenai tingginya presidensial threshold, yang kedua pemilihan yang dilakukan secara serentak, yang ketiga adanya
daerah-daerah yang bahkan gubernurnya dipilih serentak tahun 2024, namun masa jabatannya habis tahun 2022 sehingga harus dipilih PJ yang bahkan pemilihannya itu mengingkari sistem demokrasi yang ada di Indonesia. Nah, teman-teman sekalian, benar sekali bahwa adanya pemilu serentak tahun 2024 ini menurut riset bahwa banyak sekali orang-orang yang mempermasalahkan tentang serentaknya ini, teman-teman. Nah, yang pertama adalah seperti yang sudah saya bahas di awal, presidensial threshold setinggi 20% ini membuat minimnya opsi untuk menjadi opsi presiden yang akan dicalonkan, teman-teman. Jika sesuai dengan hitung-hitungan dari 100% persentase yang ada, maka hanya ada 5 calon presiden, di mana 5 calon presiden itu diajukan oleh masing-masing koalisi dari minimal 20% koalisi yang ada di parlemen, teman-teman. Nah, ini adalah bentuk pengingkaran atau pencideraan demokrasi, teman-teman, yang ada di Indonesia. Maka teman-teman harus kritis terhadap hal ini, teman-teman harus mempermasalahkan hal ini. Kenapa? Karena negara kita didasarkan oleh asas demokrasi, di mana Pancasila pada sila keempat mengatakan bahwa kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan. Apakah teman-teman sudah ikut andil dalam sistem permusyawaratan? Apakah teman-teman setuju bahwa 20% adalah besaran yang pas untuk sistem presidensial threshold kita? Maka itu yang harus teman-teman pertanyakan dalam diri teman-teman. Yang kedua, mungkin isu yang besar adalah pemilihan PJ gubernur khususnya untuk daerah DKI Jakarta sebagai ibu kota. PJ Gubernur Heru Budi adalah orang terdekat presiden yang dipilih atas keinginan presiden. Ini merupakan sudah 2 poin yang mungkin dikatakan sebagai hal yang mencurigakan. Bagaimana bisa bahkan rakyat Jakartanya saja tidak diikut andilkan dalam pemilihan PJ Gubernur yang akan memimpin daerahnya. Justru dipilih oleh seorang presiden dan yang dipilih adalah orang dekat presiden. Maka ini juga sebagai suatu hal yang mencurigakan dan harusnya teman-teman kritis terhadap hal ini. Maka dapat dikatakan bahwa pemilu serentak tahun 2024 ini mempunyai banyak sekali celah yang harusnya ini menjadi pesta demokrasi, teman-teman, pesta demokrasi rakyat Indonesia, namun terdapat poin-poin yang menciderai nilai-nilai demokrasi itu sendiri. Nah, teman-teman, terakhir mungkin saya tutup yang pertama mengenai ringkasan kutipan. Teman-teman harus kritis terhadap apa yang terjadi di Indonesia. Contohnya hal yang paling dekat adalah pemilu tahun 2024. Teman-teman harus lihat bahwa esensi pemilu ini sebenarnya ada di mana. Apakah ini cuma sekedar penggulingan atau pergantian kepemimpinan di Indonesia yang mungkin teman-teman setuju bahwa yang akan duduk di atas adalah yang itu saja. Atau teman-teman bisa kritis terhadap hal bahwa kita sudah mulai bosan dengan apa yang ada di atas dan teman-teman mungkin bisa menyalurkan ide-ide kritis teman-teman lewat tulisan-tulisan yang mungkin teman-teman bisa buat. Nah, kemudian teman-teman yang saya harapkan bahwa teman-teman selesai dari acara ini, teman-teman setelah mendengar hal ini, teman-teman bisa mungkin tergerak hatinya atau tergerak tangannya untuk terus membuat suatu hal yang mungkin bisa merubah Indonesia ke depannya. Mungkin bisa mengkritik hal-hal yang mungkin bisa menjatuhkan nilai demokrasi yang ada di Indonesia untuk ke depannya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada siang hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ih, keren banget ini. Ramzi ini udah kayak narasumber ini. Tadi saya dengar poin-poinnya itu ngerasa sebagai orang hukum ya, kayak greget juga nih sama sistem yang ada gitu. Nah, itulah yang menjadi tugas dari public speaker
bagaimana kita menggugah kesadaran ya dari materi yang kita sampaikan. Ini yang pertama poinnya sudah tersampaikan dengan baik, juga sudah terstruktur. Nah, yang ketiga ini masukan mungkin ya. Kalau bisa dengan, kan ini konteksnya adalah menggugah kesadaran mengenai demokrasi kita, sistem hukum ya, yang tidak berpihak kepada masyarakat gitu ya, tentang apa sistem yang hanya dikuasai oleh oligarki atau kekuasaan. Nah, ditutuplah dengan slogan-slogan yang bisa menggugah apa audiens gitu. Tadi sudah ada ajakan-ajakan seperti keluar dari ruangan ini teman-teman harus mudah-mudahan tergerak hatinya, tergerak tangannya untuk membangun kesadaran kebangsaan kita lah pokoknya. Nah, di akhir itu lebih baik kayak slogan quotes-quotes yang bisa menggerakkan lebih menggerakkan audiens agar oh iya nih, gua gemes juga nih sama problematika ini. Misalnya Ramzin untuk terakhir dari saya misalnya jika dadamu bergetar melihat ketidakadilan maka kau saudaraku. Quotes-quotes seperti itu gitu yang mungkin relevan dengan materi yang disampaikan oleh Ramzi seperti itu. Tapi overall good job banget, keren. Makasih Ramzi. Ini udah cocok nih jadi narasumber. Keren. Selanjutnya Alfian. Gimana Alfian? Kak, Itu Kak Devinya mau ngomong atau gimana Kak? Gimana? Tadi Kak Devi. Oh ya, gimana? Udah lewat waktu ya? Iya Kak. Aduh, ini lagi asik. Jam. Wah, Alfian beruntung banget ini. Aduh, untung nggak ditunjuk gitu ya. Oke deh. Ya, ini sebentar sekali ya sebenarnya lagi asik nih sama teman-teman bawain materi ini. Overall keren banget, teman-teman udah bisa nyampein ya perwakilan tadi Salsa ya, kemudian Samsul, Ramzi nyampein materi itu keren-keren, tinggal dilatih aja. Semoga Permai Tangerang ini jadi wadah untuk teman-teman melatih public speaking ya sebelum berprofesi. Mungkin terakhir dari saya ada quotes yang penting ya. Orang yang maju dengan penuh persiapan akan turun dengan penuh penghormatan. Nah, makanya orang-orang yang tidak punya kemampuan public speaking atau ngobrol gitu ya, bercakap-cakap itu bisa dilatih, bisa disiapkan. Nah, jadi nggak semua orang lahir dengan kemampuan public speaking. Jadi orang yang maju dengan penuh persiapan akan turun dengan penuh penghormatan. Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila ifsabilha fasabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Devina. Silahkan. Baik, terima kasih banyak Kak Faiko atas pemaparan materi yang sangat luar biasa yaitu mengenai public speaking. Mungkin saya akan mengutip sedikit terkait materi yang disampaikan oleh Kak Faiko sendiri yaitu mengenai public speaking. Public speaking ini tentu sangat penting untuk kita semua, yang dimana kita juga sebagai mahasiswa hukum yang nantinya juga berprofesi sebagai berprofesi sebagai di bidang hukum sendiri ini juga banyak seperti advokat itu harus memiliki public speaking yang baik. Terus juga semoga kita menjadi pembicara yang tadi kan ada 4 tipe, yaitu ada penghindar, penolak, penerima, dan pencari. Semoga kita menjadi orang yang public speaker itu yang pencari, bukan yang penerima saja gitu. Itu yang bisa saya sampaikan dan terima kasih Kak Faiko atas pemaparan materinya dan udah mau diundang untuk berbagi ilmu kami semua. Sehat-sehat selalu Kak Faiko. Amin, terima kasih. Makasih ya semuanya ya. Nanti main-main lah ke JPI ya. Kalau ini mau silaturahim, saya terbuka pintu, terbuka tangan untuk teman-teman datang ke sini. Ya, baik. Oh ya Kak, permohonan maaf juga untuk Kakak karena Ketua Fadli belum bisa membersamai pada saat
Kak Faiko pemaparan materi karena kakeknya sedang meninggal, Kak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya kita Iya. doakan yang terbaik. Ya nggak apa-apa. Makasih Devina informasinya. Iya, sama-sama, Kak. Sudah? Saya izin meninggalkan forum ya. Oke, makasih banyak Kak Faiko. Terima kasih ya semuanya ya. Sehat selalu. Semoga bisa bertemu di lain waktu. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, teman-teman. Telah berakhirlah sesi acara kita pada LDK dari pagi hari hingga siang hari, bahkan menjelang sore hari ini. Mungkin banyak materi yang telah disampaikan oleh para pemapar, banyak manfaat juga yang bisa kita dapatkan. Semoga ini menjadi ladang ilmu juga untuk kita bisa bermanfaat untuk orang-orang di sekitar kita. Terima kasih atas partisipasinya dan berperan aktifnya. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan untuk info lebih lanjutnya ditunggu ya di grup ini. Kayaknya ada satu orang, Alfian ya, yang belum masuk ke grup. Iya Kak, kemarin WhatsApp saya lagi error, lagi bermasalah, jadi pakai nomor baru Kak. Oke, baik. Nanti bisa dapetin nomornya dari Ketua Fadli ya? Iya Kak, dari ketua Fadli. Oke, baik. Nanti bakal dimasukin ya, dijoinin di grup Maperca 13. Untuk info lebih lanjutnya nanti dikabarkan di ini ya, di grup Maperca 13 terkait siapa aja yang lulus di LDK dan dikatakan sebagai kader Permahi. Terima kasih teman-teman semua. Baik Kak, terima kasih juga Assalamualaikum Kak. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dep. Ini Zoom-nya sampai ini kan sampai besok.